hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah hari Minggu. Mari saya undang kita sekalian bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 81 ayat 1 dan 2. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga.
Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kerap kali kita melakukan dosa, baik itu melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang jahat. Karena itu marilah pada saat ini, kita kembali diberi kesempatan untuk datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan pengakuan dosa kita melalui pujian, adakah berat beban hidupmu? Saudara, jikalau kita telah mengaku dosa kita, maka berita anugerah dinyatakan bagi kita sekalian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Ya Allahku cahayamu, terang kudus belaka. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan mazmur pujian dari Mazmur 66 ayat 8 sampai ayat 20. Pujilah Allah, hai bangsa-bangsa.
Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 103 ayat 1. Hai jiwaku, kau puji nama Hua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu pagi ini. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dan bacaan yang ketiga dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, bersyukur bersama-sama dalam ibadah hari Minggu. Kami telah siap mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau berbicara kepada kami semua, pribadi lepas pribadi. Kami ingin selalu merenungkan titah-titah-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Karena itu ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Bapa, sebab sesungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, dan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa, karena Ia yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kamu mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dia dengan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Petrus yang pertama pasal 3 ayat 13 sampai 22. Kata firman Tuhan, "Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Kita berdiri mendengarkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan, yakni peganglah perintahku dan lakukanlah. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Baatu toe mandai tu parentaku amni pogaui. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak dapat dipungkiri, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus, namun itu hanya sebatas kata-kata yang indah. Mereka percaya kepada Yesus dan sangat baik kalau berbicara tentang Yesus. Tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya mereka tidak mengenal dan tidak percaya Yesus. Hanya sebatas ucapan bibir yang indah tentang Yesus, namun tidak disertai
dengan perbuatan layaknya seorang anak Tuhan. Mengaku mengenal, percaya, dan mengasihi Yesus itu tidak cukup dengan kata-kata yang indah, melainkan harus nampak dalam tindakan kita. Kalau kita mengaku percaya dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, maka kita mesti setia memegang dan melakukan apa yang diperintahkannya. Sebab sesungguhnya kita mengenal dan dikenal dari apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Perkataan harus sejalan dengan perbuatan. Inilah yang dinamakan identitas kita selaku orang percaya. Saudara, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, memperkatakan sekaligus juga melakukan firman Tuhan? Saudara-saudara, tidak sedikit orang rajin mendengar firman, dan kalau dilihat tampaknya mereka sangat serius sekali mendengar, tetapi sesungguhnya dia tidak mendengar. Mendengar memang perlu, tetapi itu belum cukup kalau kita tidak melakukannya. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja." Jelas di sini bahwa percaya kepada Yesus harus dilanjutkan dengan melakukan perintah Yesus. Sebagai orang percaya, Yesus menuntut komitmen dan kesetiaan kita. Menjadi orang percaya tidak berhenti pada pengakuan saja. Tidak cukup dengan mendengar saja, lalu kita melupakannya. Jika hanya demikian, kita belum bisa disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Karena pewaris kerajaan Allah ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 yang berkata, "Bukan setiap orang yang berseru
setia, memegang teguh, dan melakukan perintah Yesus. Karena itu, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Setialah melakukan firman Tuhan. Maka percayalah, badai pasti akan berlalu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersatu dulu sejenak. Teguhkan hati dan hidupmu di hadapan Tuhan, dan berjanjilah untuk pergi melakukan firman-Nya yang telah kita dengarkan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah di dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa Engkau akan setia menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Engkaulah Roh kebenaran, Engkaulah Roh penghibur yang telah diberikan oleh Yesus untuk memberikan kepada setiap orang percaya kekuatan untuk terus pergi memberitakan Injil, kabar sukacita bagi semua orang dalam situasi apapun juga. Kami percaya Tuhan, ketika kami berpegang pada firman-Mu, taat kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, maka kami akan disebut orang-orang yang berbahagia. Selesai. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian solo. Disilakan. Sang
yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats firman Tuhan dari Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 14 berkata, Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pemilikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. Sambil kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari MKB 181a ayat 1 dan 4. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu atas segala kasih setiamu, kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Engkau telah berkenan hari ini kami kembali datang beribadah dalam perayaan ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau akan tetap memberkati setiap kami yang hari ini melakukan ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu yang hari ini kami dengarkan. Berpeganglah pada perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan, supaya dalam hidup ini kami disebut orang-orang yang berbahagia jikalau kami melakukan firman-Mu. Karena berbahagialah setiap orang yang mendengar dan
firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka yang saat ini Tuhan harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, melakukan semua aktivitas dari rumah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami selalu kekuatan untuk menjalani masa-masa sulit ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami selalu yakin bahwa di bawah semua ini ada rencana Tuhan yang indah yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Bagi warga jemaat mungkin masih ada yang harus bekerja di luar, sampai hari ini Engkau pun tetap melindungi mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa, mungkin ada warga jemaat yang hari ini sedang sakit di dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit pun dirawat di rumah. Kami berdoa buat anak kekasih kami Vidi yang dirawat di rumah sakit, anak kekasih kami Reski dalam pemulihan di rumah, ada ibu kekasih mamanya Dira di rumah. Tuhan, pulihkanlah semua warga jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memulihkan, menyembuhkan mereka oleh kuasa-Mu yang ajaib. Bagi warga jemaat-Mu Tuhan yang berduka cita, ada keluarga Bapak Simon BP. Tuhan, hiburkanlah, kuatkanlah mereka di dalam menghadapi duka cita ini. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berkati mereka dalam sukacita merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Dan Tuhan selalu mengingatkan mereka untuk datang menyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Bapa di sorga, warga jemaat yang telah lanjut usia dalam masa tua mereka, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan iman, supaya mereka senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan menjalani masa tua mereka. Bapa di sorga, kami terus berdoa buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, di dalam mengatur pelayanan, khususnya di saat-saat ini Tuhan, memberi kekuatan kepada semua jemaat-Mu dalam menghadapi masa sulit seperti ini. Berkati mereka Tuhan, jaga kesehatan mereka, lindungi mereka, supaya mereka boleh terus menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan pelayanan-pelayanan kepada warga jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para medis, tenaga kesehatan, tim relawan, bahkan semua pribadi yang memberi diri mereka merawat orang-orang yang terinfeksi. Dari manapun mereka berasal, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi mereka semua. Biarlah mereka boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, persembahan yang telah kami kumpulkan, berkati persembahan ini supaya boleh digunakan dengan baik dalam menata setiap pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu di dalam segala hal. Tuhan, berkati semua umat-Mu di dalam menjalani masa-masa sulit saat ini. Bagi yang menderita Tuhan karena mungkin mengalami
kelaparan, mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja, dan mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang lainnya karena adanya pandemi ini. Kami doakan mereka semua, Tuhan Engkaulah sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Karena itu, kami percaya Tuhan berkat-Mu akan selalu bersalur dari setiap orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk membantu semua orang yang membutuhkan pertolongan. Karena itu pakailah kami Tuhan, pun siapa saja, untuk mau peduli berbagi berkat dengan sesama kami yang membutuhkan pertolongan di saat-saat seperti ini. Karena Tuhan memanggil kami untuk hidup saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Karena itulah panggilan kami sebagai gereja Tuhan, pergi memberitakan kabar sukacita melalui perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang akan berdoa, bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan NKB 128. Ku berserah kepada Allah. Kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 162 ayat 1.
pelayanannya dalam bentuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati bagi keluarga atau anggota jemaat yang rindu untuk berbagi berkat dapat dikumpulkan di gereja setiap hari untuk didistribusikan kepada anggota jemaat. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.